pernah merenggut 2 nyawa manusia. Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Terima kasih buat 1000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa kalian dukung terus. Apalagi buat kalian yang pendatang baru, jangan lupa kalian subscribe. Di video kali ini, aku mau bahas sama kalian tentang boneka terseram di dunia. Boneka merupakan suatu benda atau suatu barang yang disukai oleh kaum hawa, terkhusus anak-anak. Nah, kalau aku di rumah, aku lagi merawat boneka ini. Boneka ini adalah boneka almarhumah kakak aku. Jadi kami udah beberapa kali pindah rumah dan tidak ada kejadian-kejadian aneh. Aku masih ingat waktu kecil sih pernah ketika aku memainkan boneka ini di bawah pohon ambasang yang ada di samping rumahku. Ya dia kayak gerak gitu, tapi aku di situ sekitaran umur 10 tahun. Tapi sekarang tidak ada kejadian-kejadian aneh yang dilakukan oleh boneka ini. Oke teman-teman, tidak jarang juga film-film juga mengangkat sebuah film horor yang melibatkan boneka di dalamnya. Kali ini kita akan membahas beberapa boneka yang terseram di film horor dan juga berhantu di dunia nyata. Ada juga yang berasal dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari tanah Batak itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas boneka Annabelle. Siapa sih yang gak mengenal boneka Annabelle? Boneka hantu yang seram. Yang gak tahu boneka seram yang satu ini? Annabelle merupakan boneka jenis tragedi Anne yang terkenal di tahun 1990-an. Dari luar, Annabelle ini terlihat cukup menggemaskan dan lucu. Tapi jangan salah kaprah, boneka Annabelle pernah merenggut 2 nyawa manusia. Menurut The Warrens, Annabelle dirasuki hantu anak perempuan bernama Annabelle yang meninggal dengan tragis. Kisah seram Annabelle telah dikenal di berbagai kalangan. Kisah seram Annabelle ini dikenal setelah pasangan paranormal The Warrens menulis kisah tentang Annabelle. Kita ke boneka yang kedua, Mandy si boneka berhantu. Boneka berwajah seram ini tinggal di Museum Quesnel, Kanada. Menurut para staf museum, boneka ini sering terlihat tidak menentu. Suatu saat, orang penjaga pernah melihatnya lempar terbentur ke arah kaca tanpa sentuhan tangan manusia. Pekerja museum juga melaporkan keanehan yang lain, seperti gambar yang tidak muncul ketika para pengunjung ataupun para turis datang untuk mengambil foto Mandy. Kita ke boneka yang ketiga. Boneka yang ketiga adalah si Gale-Gale. Si Gale-Gale adalah patung yang dipahat dari kayu dan digunakan dalam ritual sakral penguburan mayat suku Batak di Sumatera Utara. Boneka ini berbentuk seperti sosok laki-laki yang memiliki kulit sawo matang. Dalam bahasa Batak, gale artinya adalah lemas ataupun lesu. Nama ini angkat dari geraknya yang terlihat lesu ketika tampilkan di upacara penguburan. Menurut mitos setempat, konon pembuatan patung atau si Gale-Gale membutuhkan persembahan khusus berupa jiwa manusia. Oke, aku kupas sedikit tentang si Gale-Gale. Jadi si Gale-Gale ini asal mulanya adalah ada seorang anak raja yang mati. Jadi karena raja ini sangat menyayangi anaknya, dia sampai kayak mengalami gangguan jiwa. Keluarganya berinisiatif untuk menciptakan si Gale-Gale ini. Jadi si Gale-Gale ini diciptakan menyerupai anaknya yang telah meninggal tersebut untuk melepaskan kerinduan ayahnya. Hingga pada saatnya si Gale-Gale ini bisa digerakkan dari belakang badannya menggunakan tali ataupun benang yang digerakkan oleh pembuatnya. Jadi si Gale-Gale ini adalah bentuk dari kerinduan seorang ayah untuk melihat anaknya yang telah meninggal. Dia tidak tahu bahwa anaknya telah meninggal, tetapi keluarganya menutupi. Dia mengalami penyakit jiwa, keluarganya berinisiatif untuk membuat patung si Gale-Gale ini. Kita ke boneka yang keempat, Ruby, si boneka gentayangan. Menurut pemilik sebelumnya, boneka Ruby diberikan turun-temurun dari generasi sebelum Perang Dunia yang kedua. Yang menyeramkan Ruby berawal dari keluarga yang meninggal sembari memeluk Ruby di genggaman mereka. Konon arwah para keluarga masuk ke dalam boneka dan menghantui siapapun yang memegangnya. Kini Ruby bersemayam di Traveling Museum Paranormal and Occult. Bonekanya dijaga oleh 2 orang
paranormal agar tidak mengganggu para turis. Sampai dijaga. Kita ke boneka yang kelima, boneka Robert. Warga dunia diperkenalkan dengan Robert sebelum film Chucky melejit di Hollywood. Penulis naskah di balik film beraliran horor itu inspirasi dari kisah boneka Robert. Belum dipajang di museum, Robert merupakan boneka milik seniman yang berasal dari Florida. Rumor yang beredar, boneka ini dirasuki hantu seram kiriman penyihir voodoo yang pernah disakiti oleh keluarga seniman tersebut. Boneka Jalangkung datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Begitulah sepintas jampi-jampi Jalangkung yang terkenal. Boneka seram ini merupakan salah satu legenda dan mitos terbesar di Indonesia. Menurut kepercayaan banyak orang, ketika sedang dipanggil, Jalangkung akan dirasuki oleh roh gaib yang akan mengendalikan boneka tersebut. Sedikit cerita, waktu kami masih SD, kami pernah memainkan Jalangkung. Jadi kami membentuk boneka Jalangkung dari kayu, kami ambil rambut kami bentuk boneka Jalangkung ini. Itu harus diteteskan darah ke boneka tersebut. Benar saja, boneka tersebut bergerak. Atau kalian mungkin pernah coba Jalangkung, kalian boleh cerita pengalaman kalian di bawah.